saya. Ini yang asli Banten itu sebenarnya yang ini nggak bakal ditemukan di daerah manapun selain Banten kalau Sulangkar. Adapun misalkan ya ada di beberapa daerah misalkan saya punya golok Sulangkar ya otomatis itu dari Banten. Kalau kata Sunnah Rasul katanya kan harus setajam-tajamnya jadi Ya. supaya si kambing atau hewan yang disembelih itu tidak terlalu merasakan sakit. Iya, kan gitu. betul. Jadi kan harus benar-benar tajam kayak gitu nih. Coba dilihat nih. Beneran langsung. Hah? Kertas yang luar tipis biasa. kayak gini pun langsung tuh. Iya, Apalagi untuk leher hewan ya sudah pas lah. Mungkin kalau berbicara omset itu ya 50 sampai 100 juta tembus. Oh, nyampe itu. Nyampe tembus. Kalau Idul Adha tapi ya, kalau Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ansor Banten. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat Topik, seorang UMKM yang berhasil menjaga tradisi dan juga mengembangkan warisan budaya lokal dengan bentuk produk yang tentunya dengan jual ekonomi tinggi. Kang, berbicara Banten, salah satu ikonik Banten itu saya teringat kadang golok gitu kan. Ya, pasti Golok. pasti. Nah, hari ini kita bakal membahas tuntas golok dan mungkin sedikit ya bagaimana lah terjun ke dunia bisnis golok ini gitu Kang ya. Tapi sebelumnya gimana Kang Topik, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harus sehat lah ya. Harus rehat. Alhamdulillah. Jadi kita relax aja Kang. Relax sambil ngopi silakan, sambil ngerokok Ya, silakan. boleh sambil ngerokok ya? Ya, silakan. Nah, Kang, sahabat podcast Ansor mungkin pengen tahu nih, Kang Topik ini berbisnis seperti apa atau menjual apa dan mungkin nama produknya apa gitu Kang. Silakan mungkin Kang jelasin. Ya, tadi mungkin udah dibuka ya sama host juga. Kalau saya memang menggeluti ataupun terjun di bidang UMKM kerajinan dari Banten yaitu golok ya. Kebetulan saya punya brand. Nah, brandnya itu namanya Golok Banten Jawara. Oh, itu nama brandnya? Iya, nama brandnya itu Golok Banten Jawara. Biar kelihatan khas Banten banget gitu. Ada Biar kelihatan khas jawaranya. Banten banget. Ada jawaranya dan produknya pun ya nyambung dengan Jawara kan gitu. Betul, sepakat Kang. Terus Kang, berbicara bisnis golok nih, kenapa sih Kang Topik ini terjun ke dunia perbisnisan golok ini? Karena kan secara apa namanya, jarang yang ngelirik lah. Usaha golok ini jarang ngelirik gitu Kang. Tapi Kang Topik sendiri pengen gitu tuh menggeluti di bidang ini. Pertama sih kalau misalkan ngomongin bisnis ya, karena kan kita lihat potensi ya. Kalau misalkan kita berbicara bisnis itu kita lihat potensi. Nah kebetulan salah satu wilayah di Kabupaten Serang itu di Kecamatan Betir, tepatnya itu di Desa Seat. Nah itu Desa Seat. Seat. Nah masyarakatnya itu mayoritas itu pengrajin golok. Mayoritas pengrajin golok mungkin hampir 90% kayaknya. Itu mayoritas pengrajin golok. Jadi banyak sekali pengrajin di situ. Akan tetapi beberapa tahun ke belakang saya lihat itu pemasarannya itu masih sebatas offline. Pemasarannya masih sebatas offline dari kenalan atau misalkan di pasar. Jadi mereka belum bisa optimal memasarkan produknya. Nah makanya saya masuk tuh di situ. Saya masuk, saya lihat potensi. Wah golok ini saya pikiran ya, saya berpikir wah golok ini produk bagus nih saya bilang. Kalau misalkan memang coba dipasarkan secara online mungkin potensinya itu bagus banget gitu loh luar biasa. Nah makanya saya coba masuk, saya coba cari beberapa pengrajin misalkan yang bisa bermitra dengan saya. Nah saya coba pasarkan. Saya coba pasarkan dengan berfokus pada dunia digital marketing ya online. Nah, ternyata potensinya bagus. Dan pemasarannya pun ternyata sangat bagus. Nah, disitulah saya mulai awalnya kenapa berpikiran atau pada akhirnya terjun ke dunia golok itu ya di situ. Kayak gitu. Jadi memang Kang Topik ini pinter baca situasi juga ya. Ya, harus. Kalau kita usaha memang yang pertama kita lihat itu ya potensi lah ya, Iya, potensi betul. pasar segala macam. Nah, itu Jadi yang harus apa nih dilihat. yang sekiranya bagus gitu kan dijual. Benar. Nah Kang, tentunya harus dengan kualitas bagus biar teman-teman atau yang pembeli konsumen gitu ya, konsumen biar percaya dan sebagainya. Kang Topik sendiri buat menjaga kualitas itu kayak gimana sih sebetulnya? Kalau ngomongin kualitas ya, karena kan kalau berbicara golok itu ada beberapa klasifikasi ya. Iya. Ada golok yang misalkan cuma untuk berkebun, ada yang untuk sehari-hari dan bahkan ada golok yang
memang untuk koleksi ataupun apa namanya untuk pajangan lah ya kayak gitu. Oh, jadi modelnya itu banyak ya, Kang? Banyak banyak modelnya. Jadi kalau ngomongin kualitas ya tentunya walaupun misalkan golok buat berkebun atau buat Iya. sehari-hari ya otomatis pasti dibekali dengan material atau bahan-bahan yang memang cukup mumpuni untuk dipakai. Oh. Misal dari bagian gagangnya tuh ya, karena kan Ah, biasanya golok itu rentan bagian gagang ya. iya iya betul. Ada golok-golok yang memang sekali pakai copot misalkan, sekali pakai gompal. Nah Jadi itu ini mah enggak ya? Saya antisipasi ke Aduh. situ. Antisipasi ke situ. Jadi walaupun apa namanya produknya misalkan murah, tapi saya coba kualitasnya itu bisa maksimal lah kayak gitu. Oh, iya. Walaupun apa namanya harganya murah. Ya tadi itu sih dari bahannya, dari pengerjaannya segala macam tuh. Di situ harus diperhatikan. Jadi tidak akan mengecewakan Ya, konsumen ya. harapannya kayak gitu ya, harapannya kayak gitu. Ya walaupun bukan berarti golok nggak bakal rusak ya. Iya. Apalagi golok yang buat dipakai. Kalau Iya misalkan betul nggak betul. rusak-rusak ya nggak laku-laku lagi golok saya nanti. Karena kan Aduh. ada masa pemakaian lah ya kayak Ya, gitu. benar-benar. Tapi Kang sebetulnya cuma sekedar membikin atau produksi golok dong atau emang ada sejenis lain kayak pisau kayak gitu produksi juga nggak sih? Ada sebenarnya ada dari pisau dapur, pisau buat potong-potong daging segala macam juga ada. Kebetulan tapi nggak saya bawa ya hari ini, nggak saya bawa, saya cuma bawa golok. Tapi kalau untuk produksi ada. Untuk produksi itu ada Ada ya. pisau, apa namanya, ada untuk potong hewan, potong sayur, potong daging, potong Oh, ikan segala macam ada. Saya coba apa namanya? Saya coba maksimalkan untuk produk saya ini bisa lengkap, ya selengkap-lengkapnya kayak iya gitu siap. supaya bisa menjawab kebutuhan konsumen lah ya. Iya benar. Apa yang dibutuhkan ya saya sediakan kayak gitu. Coba kayak gitu Keren aja keren. sih. Iya. Nah, terus Kang, apa namanya? Kita kalau misalkan pengen request nih, misal Heeh. ada konsumen yang pengen, kan ini banyak nih ya modelnya, ada gagangnya bentukan apa ini kumbang, mungkin saya kurang Macan-macan paham lah ya. macan lah ya, ada yang Gatot Kaca gitu Hmm. kan. Nah, kalau misalkan ada yang request, misal pengen dibikinin gagangnya A atau bentukan goloknya kayak gimana, itu bisa nggak sih Kang? Sejauh ini sih saya bisa, Bisa. sejauh ini ya, Oh, apa namanya, selama tidak begitu rumit mungkin ya. Bahkan oh, waktu itu ada yang sempat request katanya bisa nggak, apa namanya, gagangnya itu ukir si pitung katanya kan. Bisa oh, saya bilang. Bisa kebetulan ada sempet beberapa, ada itu ya? iya ada yang request misalkan gagangnya itu Heeh. bentukan si pitung pakai peci segala macam. Nah bisa, bisa, alhamdulillah bisa. Oh, Kebetulan ada beberapa pengrajin gitu loh iya yang iya. mungkin punya keahlian khusus ya, Heeh. keahlian khusus untuk apa namanya membuat produk-produk yang unik seperti ini Iya nih. iya. Nah ini kan bisa dilihat tuh, bagus kan ukirannya tuh. Nah, boleh Kang diliatin Mm. Kang. Nah Wah, ukirannya ini ukiran Gatot Kaca dan ini pun gagangnya juga terbuat dari tanduk tuh. tanduk asli. Tanduk kerbau nih ya, tanduk kerbau asli tuh. Ini tanduk kerbau asli dan apa namanya ini termasuk salah satu golok premium. Oh, Golok premium nih. Dan kalau misalkan tadi berbicara ciri khas ya dari heeh. golok Banten, nah sebenarnya yang benar-benar apa namanya asli golok Banten dan tidak akan ada di daerah lain itu golok Heeh. ini, Kang. Oh, yang ini salah satunya. Golok ini namanya golok Sulangkar nih. Nah, bisa dilihat tuh bilahnya juga tuh. Wah, ini agak-agak beda juga Kang Beda, ya. beda memang beda Ini sama yang lain, oh, beda. Ini yang membedakan tuh ini sebenarnya. Bilahnya itu bilah Sulangkar namanya. Pokoknya kalau Sulangkar. orang-orang apa namanya yang paham golok lah ya, yang paham golok, yang tahu golok pasti tahu golok Sulangkar. Oh, baru tahu juga saya. Ini yang asli Banten itu sebenarnya yang ini nggak Oh bakal iya iya. ditemukan di daerah manapun selain Banten kalau Sulangkar. Adapun misalkan ya ada di beberapa daerah misalkan saya punya golok Sulangkar ya otomatis itu dari Banten. Kayak Oh, gitu. Dari Banten. Golok yang sangat khas dari iya Banten iya. itu golok ini sebenarnya. Jadi nggak ada tuh di daerah lain Nggak nggak ada ada, Kang nggak ya. ada daerah lain golok Sulangkar tuh nggak ada. Kalaupun ada pasti dari Banten saya Oh jamin. iya, Pasti keren dari keren. Banten karena nggak bakal ada yang mau ngeklaim juga misalkan dia golok Sulangkar misalkan dari mana. Iya, Nah, yang asli dari Banten itu golok ini. iya. Ya Kang, Ini betul termasuk golok premium nih. premium, premium itu. Mm-mm. Tapi emang bentukannya juga udah dari segi looknya oke gitu Kang ya, mantap lah. Dikirain saya itu dapat mesin gitu Kang, ternyata Bukan, ini bukan. ukiran tangan langsung, ukiran tangan. Oh, Ngukirnya pun nggak cukup sejam 2 jam nih, seharian ngukir kayak gini seharian. tuh. Serius, seharian. Seharian ngukir kayak gini karena ya saking sulitnya mungkin ya. Iya iya benar. Tapi ya Harus alhamdullah detail bisa. juga gitu kan. Alhamdulillah bisa dan ya jadilah kayak gini produk dengan kualitas tinggi lah saya Iya iya. bilang. Produk dengan kualitas tinggi nih. Nah Kang, saya kan ngiranya nih ya, golok itu cuma sekedar buat motong apa nama kambing atau Iya, iya, kerbau iya. gitu kan. Tapi ternyata ada juga ya buat pajangan atau Ada, hiasan kayak ada. gitu ya. Nah itu bikin bahannya itu beda-beda atau sama aja Kang? Bahan-bahannya.
Pasti beda. Oh, beda ya? Pasti beda. Jadi golok untuk yang di apa namanya digunakan sehari-hari, misalkan ke kebun, Iya, iya. apa namanya tebang bambu, tebang pohon segala macam atau buat potong daging, potong apa namanya buah sayur segala macam, nah itu beda. Oh. Apa namanya ada klasifikasi lah saya bilang Oh, tadi. ada ya. Ada klasifikasi. Misal kalau untuk berkebun ini nih, Yang mana itu, kita Kang? kasih contoh nih. Nah ini yang khusus berkebun. Ini khusus hanya buat berkebun ya, buat tebang-tebang bambu, tebang pohon, kayu segala macam. Nah kayak gini. Ya, ya begini ini apa namanya termasuk klasifikasi golok yang apa namanya kelas pertama lah ya. Oh, Kelas iya. pertama yang memang untuk digunakan sehari-hari dan harganya pun nggak terlalu mahal lah kayak gitu. Oh, beda ya Beda dari caranya. bentuknya juga beda tuh. Iya. Dari bahan beda, dari Iya, bentukannya benar. juga beda. Kelihatan lah, kelihatan yang mana yang mahal dan yang Iya. mana yang biasa aja gitu harganya. Nah, ini yang buat berkebun Harga nih. harga lebih tahu lah ya. Harga lebih tahu, harga lebih tahu pasti. Ini buat berkebun kayak gini, desain segala macamnya pun nggak terlalu ribet kayak gitu. Kalau ini yang buat koleksi, buat pegangan tuh yang kayak gini, yang khas dari Banten, yang Sulangkar. Langgar, ini golok. Nah, Kang, mungkin pengen diliatin juga nih yang ini, Kang. Ini model apa nih, Kang? Soalnya saya rasa ini juga beda tuh dari segi apa namanya? Gagangnya. Ini sebenarnya kalau untuk fungsi, ini untuk sembelih ya, untuk sembelih hewan. Cuma kelasnya itu kelas premium lah. Kenapa kelas premium? Karena dari bahannya pun di sini bisa dilihat tuh. Ini dari tanduk kerbau Iya. bule nih. Langka tanduk kerbau bule. Oh. Serius langka. Makanya apa namanya dari segi harga pun ya lumayan lah kayak gitu. Kalau untuk segi fungsi ini buat sembelih tuh, buat Wah, potong. ini agak bersih. Beda ya, beda dari yang Iya, lain ya. rada glowing, rada glowing. Nah ini juga sebenarnya yang apa namanya salah satu pembeda golok dari saya begitu dengan golok-golok yang lain tuh ini tuh dari segi Iya. tampilannya pun mewah Bisa lihat tuh. tuh. Dari segi tampilan pun mewah. Nah ini bukan terbuat dari stainless ya, tapi terbuat dari baja asli, tapi memang dengan proses pengerjaan yang khusus lah. Heeh, proses pengerjaan khusus makanya ya tampilannya seperti ini bagus tuh bisa ngaca tuh bang tuh Iya benar. bisa ngaca tuh. Kirain saya awalnya ke stainless itu, Kang. Bukan, Oh, bukan. bukan ya? Ini baja, ini baja. Ini bajanya baja bekas klaser ini. Bearing. Tapi bisa Jadi dibuat kayak gini. ketajaman juga bisa diuji ya Bisa, mata ya. bisa ketajaman bisa uji. Coba ada kertas nggak? Coba kita coba. Kertas Coba. boleh nih. Ada kertas nggak? Mungkin panitia ada kertas nggak? Nah, yang itu tuh. Ya, Nih dari segi Boleh. ketajaman juga nih. nah, boleh Kang, nanti dicoba Kang. Nih ya. Wah, Ini saya kan buat sembelih lah. Iya, ya. iya. Jadi kan kalau buat sembelih itu kan kalau kata Sunnah Rasul katanya kan harus setajam-tajamnya. Jadi Iya. supaya si apa namanya kambing atau hewan yang disembelih itu tidak terlalu merasakan sakit Iya, kan gitu. betul, betul. Jadi kan harus benar-benar tajam kayak gitu nih. Coba dilihat nih. Beuh. Beneran langsung. Ya. Kertas yang Luar tipis biasa. kayak gini pun langsung tuh. Iya, Apalagi benar-benar. apa namanya untuk leher hewan yang sudah pas lah. Jadi memang Sudah sangat cocok nih. udah cocok banget ini buat orang-orang yang suka nyembelih. Ya, buat jagal-jagal pokoknya Jagal-jagal. nggak bakal kecewa lah ya. Cocok Nggak bakal nih. kecewa. Pokoknya bagus lah kalau untuk produk mah. Ketajaman bisa bisa terjamin kayak gitu. Tapi Kang, kalau sahabat podcast nih pengen beli atau kayak gimana, udah nyediain di marketplace lain bukan sih? Enggak sih? Ada pasti, ada. karena kan yang tadi saya bilang awalnya kan para pengrajin itu cuma ngejual offline ya dari kenalan atau di pasar. Heeh. Apa namanya? Nah saya itu coba berinovasi ya. Heeh. Kenapa tidak dicoba Iya, iya. dijual di dunia online kayak Salah gitu? satunya di apa, Kang? Ada di Shopee Shopee ada, ada. di Lazada ada, Oh, ada. di apa namanya di media sosial juga ada untuk memasarkan. Cuma kalau untuk di marketplace itu saya ada di Shopee dan di Lazada. Oh, namanya apa, Kang? Nanti coba cari ya, apa namanya nama tokonya itu Kang Taufik sesuai nama saya. Oh, sesuai Nah, nama. nama tokonya itu langsung nama toko saya, Oh. langsung nama saya kayak gitu. Bisa dicari nanti di Shopee tuh Kang Taufik aja. Boleh itu yang mau dan udah kita uji juga kan. Pokoknya Luar biasa. konten-kontennya juga semua video segala macam itu langsung saya yang buat, nggak pakai orang lain kayak gitu. Langsung saya sendiri semua yang buat. Bisa dicari tuh di Shopee, di Lazada juga bisa. Tapi Kang, apa ya tantangan tersendiri buat ngejual golok ini kayak gimana sih? Karena kan setiap UMKM atau setiap jualan tuh mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Nah, Kang Topik sendiri ngalamin nggak sih tantangan kayak Pasti, gitu? pasti Ada ada, ya? pasti ada. Soalnya kan kalau soal basic jualan online itu kan gimana kita menguasai digital marketing ya, cara misalkan berjualan di Shopee gimana, berjualan di Lazada gimana. Kalau secara basic itu memang kita harus punya yang pertama. Cuma kalau soal tantangannya, sebenarnya golok itu
sampai hari ini tuh masih dikategorikan sebagai senjata tajam. Ya, Masih dikategorikan benar-benar. sebagai senjata tajam. Jadi apa namanya bisa dibilang agak terbatas lah. Terbatasnya kenapa? Kadang kita misalkan produk ada yang dihapus, ada yang diblokir, disangkanya kita jualan senjata tajam yang apa namanya yang digunakan nggak benar kayak gitu. Padahal kan apa namanya ya tergantung digunainnya Iya. kan, tergantung digunakan kan walaupun golok misalkan ya kan ada fungsinya. Iya benar. Ada fungsi buat motong segala macam buat hiasan kayak gitu, nggak cuma senjata tajam. Tapi ya tadi itu kendalanya kadang di apa namanya dibatasin. Kadang dihapus lagi gitu apalagi di TikTok tuh. Di TikTok misalkan kita live nih ya. Nah itu langsung misalkan dibatasi live-nya ditutup kayak gitu nggak boleh. Oh, Nah kena makanya saya pelanggaran heran gitu ya. gitu tuh soal regulasi untuk penjual-penjual golok ini gimana sebenarnya biar enak kayak Baru tahu gitu. juga, Kang. Mungkin dikiranya buat kejahatan Nah, kali ya. kayaknya kayak gitu. Padahal kan nggak juga ya. Padahal kan nggak juga. Mungkin disangkanya buat jahat aja kayak Aha. gitu. Padahal kan nggak juga. Ada nilai Iya. fungsinya lah ya. Mm-mm. Golok juga ada nilai fungsinya. Entah itu fungsi digunakan ataupun fungsi buat pajangan misalkan kayak gitu. Itu sih kendalanya sebenarnya. Sering dihapusin konten-kontennya, Iya, iya. produk-produknya. Itu kendala banget tuh kalau jualan online golok tuh. Iya. Nanti Di situ. mudah-mudahan bisa lolos verifikasi lah ya. Ya, harapannya sih gitu. Jadi nggak ada dipersulit kayak gitu tuh pelanggaran dan sebagainya. Harapannya sih gitu Iya. sebenarnya. Tapi kalau bicara omset Kang, nih ini pasti menarik nih. Kita pengen tahu juga nih omsetnya nih. Karena mungkin kurang lebih udah jalan 5 tahun ya. Saya mulai jualan itu kisaran tahun 2020, ya kisaran 5 Ya, tahunan. 5 tahun kan ya. 5 tahunan, 5 Nah, tahunan. kan nggak mungkin tuh kalau misalkan artinya kalau konsisten artinya ada sesuatu yang menarik nih. Ya, ya pasti pasti. Kalau nggak menguntungkan nggak Ya, mungkin diterusin kan gitulah gitu. kira-kira Bahasa bahasa rumusnya. usaha mah kayak gitu kan ya. Perkiraan omsetnya Kang per bulan. Kalau omset, ya namanya omset kan pasti fluktuatif ya. Ya. Pasti fluktuatif. Ada apa namanya hari di mana sepi, ada hari di mana rame gitu. Tapi saya coba usahakan, saya coba terus gali, saya coba terus usaha gimana caranya omset ini stabil. Nah pada akhirnya ya sekarang alhamdulillah untuk omset itu kalau hari-hari sepi ya. Iya, iya. Kalau hari-hari sepi itu di angka kalau omset lumayan gede, di angka 30 sampai 50 juta lah sebulan. Itu Iya, untuk hari-hari biasa. Yang serunya Kang, yang apa namanya, yang mantepnya itu pas Idul Adha tuh. Oh, Idul Adha. Pas Idul Adha pokoknya jual golok atau jual pisau itu kayak jual sayur lah ya. Kayak gitu. Serius, serius. Banyak yang nyari gitu ya. Banyak yang nyari karena kan orang-orang butuh ya buat daging, buat sembeli segala macem. Kalau pas Idul Adha itu ya mungkin kalau berbicara omset itu ya 50 sampai 100 juta tembus. Oh, nyampe itu. Nyampe tembus. Kalau Idul Adha tapi ya, kalau Idul Keren. Adha. Kalau soal omset, ya kalau ngomong-ngomong keuntungan paling di angka ya 10 sampai 20% lah ya. Oh, iya, Kalau siap. keuntungan lumayan lah. Lumayan lah ya. Bisa untuk nyambung hidup kayak gitu. Bisa lah lumayan bisa. Kang, yang paling berkesan yang udah beli nih ke Kang Topik, kira-kira ya siapa tahu ada pejabat atau mungkin ketua-ketua apa yang pernah beli golok di Kang Topik ini. Kira-kira ada yang berkesan gak sih? Yang berkesan. Ada sih kalau ngomongin Siapa? berkesan Siapa? masih ingat lah ya mungkin sampai sekarang gitu. Yang berkesan itu kan yang masih kita teringat. Ya salah satunya itu ya hari ini yang jadi ketua umum GP Ansor tuh. Tum Adin Jawaharudin pernah beli. Pernah beli? Pernah beli waktu itu. Jadi kebetulan waktu itu di sini di Ansor Banten ada acara kalau tidak salah launching UMKM. Nah, kebetulan saya diminta untuk bawa produk kan ke sini, diminta untuk bawa produk. Terus waktu itu pengurus-pengurus pusat kan banyak yang datang tuh salah satunya Tum Adin waktu itu yang masih jadi bendahara umum kalau tidak salah. Oh, waktu itu. Waktu masih jadi bendahara umum. Dan dia ngelihat mungkin tertarik. Oh, kok golok bagus amat kayak gitu dia bilang kan. Iya, iya. Golok bagus amat, coba saya pengen yang mahal dia bilang gitu. Siap, saya bilang kan gitu kalau mau yang mahal mah. Nah, saya bawain tuh waktu itu. Saya kasih yang full tanduk kalau tidak salah. Waktu itu Tum Adin pertama. Terus kedua itu saya pernah ikut waktu itu acara Ansor Fest kalau tidak salah. Belum lama waktu itu pimpinan pusat GP Ansor launching program launching program Buma kalau tidak salah. Badan usaha milik Ansor. Nah, waktu itu pengurus-pengurus Ansor di tiap-tiap wilayah bawa produk tuh. Nah, kebetulan saya diajak waktu itu sama Ketua Adam waktu itu saya diajak. Pik katanya bawa produk ke Jakarta ke sana. Nah, kebetulan di sana dihadiri banyak pejabat-pejabat lah ya. Nah, salah satunya waktu itu yang beli itu kalau tidak salah Menteri UMKM.
Hadir waktu itu Menteri UMKM. Keren. Menteri UMKM ada waktu itu hadir Pak Maman Abdurrahman ya. Ya Pak Maman Abdurrahman. Beliau beli waktu itu sama golok bagus juga golok yang sulangkar kayak gini nih. Lumayan lah ya kalau di pejabat-pejabat pasti nggak mungkin milih golok-golok kayak gini kan gitu. Pasti kan golok-golok yang bagus lah ya kayak Ya, gitu. buat koleksi Ya buat katakan ya. koleksi. Yang memang harganya pun lumayan kayak gitu. Range-nya itu di angka ya 2 sampai 5 jutaan lah kayak Iya, gitu. iya. Oh. Dua tuh. Tapi kalau udah hobi biasanya nggak kenal angka. Iya, nggak kenal angka kalau soal hobi, karena susah. Kalau Karena udah kita suka bukan- udah tuh. Iya, bukan cuma jual produk kita kan, Iya benar. jual hobi orang Iya, kayak gitu, benar-benar. jual hobi orang. Tapi pernah ini nggak sih Kang? Apa namanya? Ekspor mungkin ke luar negeri gitu. Pernah belum? Waktu itu pernah, Oh pernah juga. pernah bisa waktu itu jadi melalui marketplace waktu itu, melalui marketplace yang namanya itu Shopee Ekspor waktu itu. Masih bisa waktu itu, masih bisa kita ngirim ke Malaysia, ke Thailand kalau nggak salah tuh, terus ke Filipina waktu itu pernah. Nah itu pun bisa Shopee ekspor ke Asia walaupun waktu itu mungkin masih di Asia Tenggara ya Shopee ekspor. Nah kendalanya itu kalau sekarang udah nggak bisa Karena karena ya mungkin tadi itu golok masih dikategorikan sebagai senjata iya, tajam. nyambung-nyambung ya, ya. Jadi nggak bisa. Jadi sekarang itu pokoknya toko-toko ataupun seller-seller di Shopee misalkan yang jualan golok, nah itu nggak bakal lolos tuh di Shopee ekspor kalau sekarang. Nggak bakal lolos kalau sekarang. Nah makanya ya itu sih kendala juga sebenarnya. Padahal kan potensi besar ya. Iya, iya. Potensi besar dan saya lihat pun apa namanya orang-orang Malaysia terutama yang mungkin masih deket lah ya, masih ada apa namanya keterikatan mungkin dengan Indonesia. Nah itu hobi itu. Hobi golok-golok Indonesia katanya bagus-bagus dan harganya pun lumayan gitu Iya, tuh. iya. Ya lumayan serius. Yang misalkan di Indonesia kita jual hanya 200.000 misalkan. Iya. Tapi ketika orang-orang Malaysia beli ya 500.000 dihajar aja kayak gitu. Serius, serius. Serius, bagus padahal pasarnya bagus. Tapi ya gitulah kendalanya, terlalu dibatasin, bingung juga sih memang. Di satu sisi memang ya takut disalahgunakan mungkin kan. Cuman di sisi lain ya nggak kayak gitu doang gitu tuh, golok itu. Nggak cuma senjata tajam padahal mah. Iya, betul ya. Cuma lagi-lagi kan kadang terbatas oleh sistem gitu Kang ya. Makanya saya bingung juga. Bingung terkait regulasi penjual-penjual golok khususnya untuk di marketplace atau dimanapun lah ya. Soalnya belum ada apa ya, belum ada payung hukumnya mungkin ya. Belum ada payung hukumnya untuk orang-orang yang memang berjualan produk-produk kayak gini. Padahal kalau ngomongin apa namanya fungsi ada fungsinya. Kalau ngomongin nilai jual ada nilai jualnya. Kalau ngomongin keuntungan secara ekonomis ya ada untungnya. Kita pun jualan misalkan kena pajak segala macam kan jelas kayak gitu. Benar. Tapi ya mungkin belum ada lah ya. Harapan saya sih ada ke depan. Ada regulasi yang menaungi itu harapannya mah. Tapi kalau bicara 3 atau sampai 5 tahun ke depan kira-kira ada inovasi apa nih? Atau mungkin harapan Kang Topik sendiri nih untuk bisnis atau UMKM golok ini kayak gimana tuh Kang? Kalau inovasi saya sih selalu ini ya, selalu beranggapan bahwasanya ada satu kata-kata yang apa namanya menarik dan jadi acuan buat saya. Apa tuh Kang? Sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Paham nggak? Sedikit lebih beda, lebih baik dibandingkan sedikit lebih baik. Oh iya. Jadi saya coba berinovasi supaya produk-produk saya itu beda dari yang lain. Kenapa? Karena kalau misalkan golok-golok yang udah umum dijual ya itu rentan apa namanya persaingan harga. Rentan persaingan harga, pada akhirnya perang harga diturunin. Ya pada akhirnya ya buat apa kayak gitu kalau misalkan terus-terusan kayak gitu ya apa untungnya? Iya betul. Nah makanya saya coba inisiasi saya apa namanya saya coba buat produk-produk baru. Inovasi tuh saya sering mikir ya, maksudnya ini bikin golok apa lagi ya yang orang-orang belum bikin gitu tuh. Modelnya segala macam, bentukan gagangnya, bentukan sarungnya segala macam. Nah terus kisaran ya mungkin tiap bulan saya selalu mengeluarkan produk baru lah. Tiap bulan tuh saya selalu mengeluarkan produk baru yang memang belum ada di pasaran. Nah saya mah apa namanya inisiatifnya kayak gitu. Apalagi mungkin anak muda sama orang tua beda mungkin seleranya. Beda seleranya beda. Kadang orang-orang tua itu lebih seneng ke produk-produk yang apa namanya lebih ke produk klasik kayak gitu tuh. Klasik bentukan modelnya model-model lama gitu tuh. Tapi karena memang saya menyesuaikan dengan kondisi pasar ya, keinginan pelanggan ataupun keinginan customer ya saya coba turuti aja. Iya. Pengennya gimana sih gitu tuh. Pengennya gimana saya coba
Coba sanggupin aja dulu gitu tuh, coba sanggupin. Yang penting pasar berjalan kan. Produk juga terjual kayak gitu. Konsumen puas gitu Konsumen ya. puas, yang terpenting nggak menghilangkan ciri khas, nggak menghilangkan kualitas gitu Iya, tuh. iya. Jangan sampai kualitasnya kurang kayak gitu. Yang penting sekali gitu. Nah, selain daripada itu, kalau untuk harapan saya tadi sih sebenarnya, karena memang kan kalau untuk berjualan produk golok itu agak terbatas ya, baik di marketplace, terutama Iya, di dunia online lah. Kalau misalkan offline sih mungkin masih bisa lah ya, kalau iya. offline tidak terbatas gitu tuh. Hmm. Tapi kan kalau offline kan cakupannya nggak begitu Iya, luas. benar. Nah itu kalau offline kan nggak mungkin kita jual barang misalkan ke Papua, kita datang ke sana kan susah. Jadi kan Habis di ongkos ya. habis di ongkos. Habis di Habis di ongkos. Nah, kendalanya itu di online. Nah, kalau di online itu memang belum ada regulasi jelas yang memang payung hukum yang menaungi UMKM yang berjualan produk golok. Belum ada. Jadi kebanyakan itu ya dibatasin. Ada yang produknya dihapus. Terus ada yang apa namanya bahkan akunnya sampai ditutup misalkan karena berjualan golok. Itu kan merugikan kita sebenarnya. Iya ya. Merugikan kita sebenarnya padahal kan kita selaku seller padahal kan menguntungkan juga buat aplikasi misalkan karena ada potongan-potongan yang Iya. lumayan besar juga sebenarnya. Terus buat pemerintah juga menguntungkan kayak gitu. Cuman memang belum ada payung hukum yang menaungi. Padahal kan kalau berbicara barang, produk ini kan nggak ilegal Iya, sebenarnya. Bukan benar. produk ilegal dan bukan produk terlarang juga kan Iya. gitu. Cuma mungkin masih ada sisi sensitifnya mungkin kayak gitu. Sebenarnya pengennya mah, ayo coba gimana gitu tuh enaknya biar regulasinya itu Iya. jelas. Pengennya mah supaya teman-teman saya, para pengrajin segala macam itu bisa terus berkembang gitu. Iya. Jangan sampai apa namanya mundur lah. Hmm. Jangan sampai mundur misalkan produksinya tambah sedikit kalau misalkan dijual apa namanya penjualannya terbatas Iya, kayak iya. gitu. Jangan sampai gitu sih sebenarnya mah. Ya mungkin salah satunya sistem itu ada mispersepsinya mungkin ya. Ya, bisa Tapi jadi ya. pernah nyoba ngulik nggak sih yang kayak wah biar enggak apa biar biar lolos verifikasi nih gua Mm. packagingnya rada bagus tah atau kayak gimana kah itu? Bukan soal packaging sebenarnya, tapi lebih ke apa namanya muatan konten produknya. Oh, Muatan konten produk di marketplace misalkan. Nah kalau itu sih ya memang mungkin udah dilakuin ya oleh apa namanya penjual-penjual online golok yang hmm, lain juga. hmm. Paling kita akalin gitu tuh. Oh, Kita akalin bahkan kita jual golok, kita jual golok di marketplace aja misalkan di ah. Shopee itu judulnya bukan golok. Oh gitu. Iya, karena kalau misalkan kita langsung tulis golok, misalkan Ah. yakin dihapus. Oh, Gak bakalan lolos kalau misalkan langsung kita tulis golok. hmm. Misalkan kita akalin O-nya diganti nol misalkan. Oh bisa itu Paling ya. gitu, paling gitu kita akalin Ini gitu. boleh Paling juga kita nih akalin ilmu gitu, O-nya ilmu. diganti nol Ah, misalkan atau nggak usah ada redaksi golok misalkan kayak gitu. ah. Paling kita akalin kayak gitu. Oh, Itu pun udah kita akalin kayak gitu pun kadang tetap masih kena. hmm. Kadang tetap masih kena. Jangankan apa namanya langsung misalkan redaksinya golok kita akalin aja tetap bisa kena kayak gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya agak agak susahnya tuh di situ. Kita akalin aja paling. Kita akalin supaya lolos nih produk kita gitu Jadi tuh. harus pinter-pinter ya gitu Harus ya. pinter-pinter. Makanya harus apa namanya basicnya itu ya paham digital Iya marketing lah ya. betul salah Basicnya satunya. di situ sebenarnya. Supaya enak. Tapi Kang pernah ngalamin kerugian gak sih? Kerugian. Heeh. Kalau kerugian sih sebenarnya di Golok mah gini ya prinsipnya. Kalau misalkan rugi secara omset sih saya kira apa ya bahasanya? Tinggal gimana kita pandai ngatur keuangan. Oh, Pandai ngatur keuangan. Kenapa? Karena kalau jualan golok itu apa namanya perbandingan antara ketika sepi dan ramai, nah itu jauh. Jauh perbandingannya jauh. Misalkan nih, misalkan hari-hari sepi misalkan itu paling yang keluar sehari 5 10 misalkan. Nah, kalau hari ramai itu bisa sampai 50 sampai 100 tuh. oh, Kalau hari ramai. Nah, sebenarnya kalau jualan golok itu yang pengalaman saya ya, iya, iya. pengalaman saya selama 5 tahun jualan golok, kalau kitanya apa ya bisa memasarkan itu nggak ada ruginya sebenarnya. Kenapa nggak ada ruginya? Misalkan nih hari ini misalkan lagi kondisinya lagi sepi ya. Iya. Nah itu saya inisiasi saya itu ya tampung barang sebanyak-banyaknya. Tampung barang sebanyak-banyaknya ya paling ya ada sedikit kendalanya paling di modal Iya, ya iya, kita benar. kita harus coba kuat modal juga kayak gitu karena tadi itu pas sepi mah misalkan yang keluar 5 10 pas rame mah misalkan bisa sampai 100 gitu tuh sehari. Nah paling kayak gitu coba ketika sepi misalkan kita tampung barang yang Iya. banyak karena ketika momen itu pasti habis. Itu keistimewaan golok bagi saya. Iya, Keistimewaan golok itu benar. di situ yang mungkin orang-orang belum belum banyak yang tahu. Iya, iya. Belum banyak yang tahu. Jadi pas
walaupun kita misalkan nampung golok sebanyak-banyaknya pas momentumnya atau pas Idul Adha misalkan pasti habis. Pasti habis bahkan kekurangan sebenarnya. Kalau misalkan kita sudah paham cara memasarkannya ya, insya Allah nggak bakalan rugi. Iya, iya. Insya Allah nggak bakalan rugi, alhamdulillah. Tapi memang iya sih Kang, sebetulnya kan produk seperti golok itu kayaknya barang yang tidak akan termakan waktu gitu ya. Bener. Pasti Kapanpun orang ada pasti ya. butuh kayak Iya. gitu. Kapanpun orang. Kayaknya hampir setiap rumah punya deh golok. Iya, iya bener, Cuma bener. mungkin beda-beda ya. Ada yang Heeh. golok biasa yang kayak tadi buat nyembeli doang, ada yang pajangan hiasan gitu ya. Ya sih itu sih sebenarnya mah. Bukan berarti apa ya? Bukan berarti saya jumawa nggak pernah rugi. Mungkin bukan rugi kayak gitu. Mungkin yang dimaksud rugi yang saya alamin itu ya ketika waktu sepi. Nah itu kita harus mengeluarkan modal lebih besar. Sementara apa namanya si produk yang kita tampung belum bisa langsung keluar gitu Iya, tuh. iya. Paling rugi apa ya? Bukan rugi sih, kita harus spend modal Iya. lebih besar lah Iya, kayak iya, gitu, iya. tapi pas momennya itu pasti habis. Alhamdulillahnya kalau golok kayak gitu pas momentumnya itu pasti habis, jadi insya Allah nggak bakal ada ruginya kayak gitu, insya Allah ya, insya Allah nggak bakal ada ruginya, insya Allah. Eh, Ya sepengalaman saya aja ini mah ya, selama 5 tahun gitu tuh di golok, alhamdulillah. Jadi rezekinya dirapain dulu. Gitu bahasanya mah gitu. Karena ada momen-momen rame, ada Iya. momen-momen biasa kan kalau di golok tuh ramenya itu paling ya bulan puasa sampai Idul Adha misalkan, nah itu panennya tuh di situ Iya. panen. Kayak jual kacang aja jual golok juga gampang, serius gampang karena banyak yang nyari. Banyak yang nyari, bahkan sehari puluhan pesanan bahkan ratusan pesanan misalkan gitu tuh. Panennya orang-orang golok tuh ya di situ. Panennya kayak gitu. Kadang-kadang memang hari-hari raya kayak gitu apa namanya menguntungkan buat Menguntungkan para pasti, pedagang. pasti. Pasti, terutama buat penjual golok Iya, pokoknya mah. kalau Bulan-bulan yang ditunggu itu pokoknya mah. ah Kang nggak kerasa kita ngobrol pengalaman mungkin dari awal sampai sekarang gimana ngerintis, gimana memberikan kualitas golok yang luar biasa. Nah, tentunya mudah-mudahan eh, Kang Topik sudah silaturahmi ke sini, mudah-mudahan Alhamdulillah. tambahlah rezekinya, Amin amin tambah amin amin amin. semakin meroket Amin kira-kira. harus amin amin. Harus Kita semoga juga semoga. banyak belajar ya tadi dari Kang Topik, banyak lah model-model golok dan juga berikut fungsinya gitu kan. Mungkin itu saja Kang. Ya, Terima siap kasih siap sudah sama-sama. membersamai kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.